Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kenantri CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karanganyar. Pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil aksi nyata modul 1,4 diseminasi budaya positif di sekolah. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Diseminasi budaya positif ini saya laksanakan di sekolah kami SMPN 2 Karanganyar terhadap guru dan karyawan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif Ibu Anita Kenantri dalam CGP Angkatan 11 di SMP Negeri 2 Karanganyar. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karanganyar yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Kundi SPD MSC. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang sudah di Dua Karanganyar yang saya hormati, Ibu Anita Kenantri CGP BEM dari SD 2 Karanganyar yang saya hormatkan. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan diseminasi dari kita Ibu Anita Kenantri tentang budaya positif sekolah. Yaitu mohon perhatian dari Bapak Ibu semua, nanti apabila ada yang baik kita ikuti, yang sudah berjalan di sekolah kita pertahankan dan kita kembangkan, dan yang baru nanti kita terapkan untuk sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita, untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki well-being. Artinya dalam sekolah anak-anak itu akan terasa aman, nyaman dalam belajar, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang dirindukan oleh anak dan menjadi rumah kedua bagi anak didik kita. Kepada Bu Kinantri saya ucapkan selamat untuk melakukan diseminasi. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Kenantri selaku CGP Angkatan 11. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Mas Kundi SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 2 Karanganyar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Karanganyar yang meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam acara salah satu tugas dari kami CGP Angkatan 11 yaitu diseminasi budaya positif di sekolah.
kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya, yang telah merelakan waktunya untuk bisa hadir dalam destinasi mengenai budaya positif. Oke. Langsung saja Bapak Ibu, mengenai budaya positif sebenarnya di sekolah kita itu sudah ada yang budaya positif. Oke. Tinggal bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita meningkatkan lagi dan itu menjadi kebiasaan seperti itu. Dalam presentasi di dalam diseminasi ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai kebajikan, dan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini materi-materi yang sebenarnya saya dapatkan baru saja saya dapatkan 2 minggu yang lalu. Jadi saya mempelajari ini itu dalam waktu 2 minggu. Dan kalau bisa apakah sudah saya laksanakan? Ya mungkin sebenarnya kita sudah melaksanakan. Cuman mungkin ini nanti kita akan lebih maksimalkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi di sini saya berdiri di sini itu tidak berarti saya sudah semuanya atau saya sudah baik atau sesuai dengan yang budaya positif itu tidak. Tapi di sini saya juga baru mendapatkan dan kita di sini nanti sharing bersama. Itu dia Bapak Ibu. Nah sebelumnya seperti yang sudah sebelumnya pada waktu pendahuluan itu bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun, membimbing. Jadi kita tugasnya menuntun, membimbing dari siswa-siswa kita sesuai dengan potensi masing-masing, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, filosofi ini ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memang bukan tabula rasa. Tabula rasa itu suatu teori dari Barat yang menyatakan bahwa manusia itu lahir dalam kondisi seperti kertas putih kosong. Jadi tergantung lingkungannya, tergantung orang tuanya, tergantung alamnya, itu nanti berkembang sesuai dengan yang di lingkungannya itu. Jadi anak itu sudah bersih, jadi tidak tahu apa namanya tergantung dari orang tuanya. Itu teori tabula rasa. Tapi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, bukan tabula rasa ya, maksudnya bukan bahwa anak lahir itu bukan tidak putih bersih, tidak punya apa-apa, tapi anak lahir itu dalam kondisi seperti kertas putih, tapi sudah tertulis, di situ sudah tertulis penuh. Jadi anak-anak itu di situ sudah ada tulisannya penuh, bukan hanya kertas kosong saja, hanya saja masih bentuk sama-sama. Jadi masih bentuk sama-sama dan tugas kita lah Bapak Ibu guru untuk menebalkan tulisan yang sama-sama itu, tulisan yang baik-baik dan biar tidak timbul yang jelek-jelek, biar tidak menebal. Nah itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak-anak itu punya bakat masing-masing, mempunyai potensi masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak itu harus seperti ini, seperti itu. Yang selama ini saya lakukan mungkin misalnya kita memaksakan anak, apalagi saya guru matematika misalnya, kamu harus pintar matematika, kudunya pintar matematika, harus bisa matematika, harus bisa ini, harus bisa itu. Nah setelah saya itu ya pelajari ini, saya semakin melihat bahwa setiap saya masuk, saya tidak pernah ada tuntutan bahwa anak harus pintar matematika, karena memang bakatnya itu beda-beda Bapak Ibu. Jadi ini saya sendiri itu contohnya misalnya anak saya sendiri itu selalu bilang, saya itu tidak suka matematika Bu, jangan dipaksa saya juga untuk suka matematika. Jadi anak saya sendiri itu tidak suka matematika, pelajaran matematika itu tidak suka. Dia sukanya apa? Gambar. Pada awalnya kok gambar. Senangnya kok gambar. Karena kita masih berpikiran bahwa anak yang pintar matematika, anak yang pintar secara akademis itu yang pintar. Itu yang pintar ya. Jadi anak yang punya bakat lain itu tidak pintar. Padahal setiap anak itu mungkin kita
potensi kita dalam bidang apa. Misalnya Bu Anita minta, ya saya minta matematika, karena memang saya guru matematika. Tapi kalau saya misalnya mengenai komputer, ya jelas Bu Usama, Bu Indah yang lebih bisa, atau mungkin kalau soal agama ya jelas Pak Amir. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing punya kelebihan atau punya potensi masing-masing. Jadi seperti tadi kertas yang sudah anak lahir kertas sudah terisi. Kalau kita memaksakan mengisi di situ nanti tumpuk-tumpukan. Jadi nanti ruwet jadinya. Kadang anak malah tidak muncul. Maksudnya tidak punya tidak jelas potensinya yang harusnya berkembang, tidak berkembang seperti itu. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti ini ini dasar dari nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai karakter siswa. Ini yang terpenting. Jadi budi pekerti itu memang bagaimana kita bisa sebagai seorang guru, tugas kita adalah membuat anak-anak kita memiliki budi pekerti, memiliki nilai karakter yang itu motivasinya intrinsik, jadi dari dalam. Nah itu yang sulit buat itu, karena kebanyakan anak-anak itu mematuhi peraturan, disiplin itu ya karena takut dihukum, atau anak-anak rajin ya karena pengen diuji. Dan itu eksternal, itu motivasi eksternal. Jadi yang kita harapkan di sini adalah motivasi internalnya, internal jadi dalam diri anak tersebut. Dan tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tadi sesuai dengan pengertian pendidikan menurut Dr. Dewantoro, bahwa pendidikan itu ya menuntun, membimbing anak sehingga bisa selamat dan bahagia seperti itu. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Guru ibarat petani, jadi guru itu petani, sedangkan anak itu ibarat biji jagung. Kalau kita biji jagungnya unggul, kemudian kita tanam di sawah di tanah yang subur, kemudian kita petaninya juga memberi pupuk, kemudian memberi sinar matahari yang cukup, maka akan tumbuh menjadi baik jagungnya ya. Nah, tetapi walaupun biji jagungnya itu bagus, biji jagungnya bagus, kemudian tapi ditanam di tanah yang tidak subur, kemudian tidak dikasih pupuk, kemudian tidak disinari, tidak diairi, maka mungkin saja biji jagung itu tumbuh hanya tidak optimal atau tidak sesuai dengan keinginan. Nah itu dia diibaratkan seperti itu. Kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa kita ini anak-anak yang kelahiran 2011 sampai 2025 itu dinamakan gen alpha, gen saya, gen alpha. Jadi memang sudah generasinya gen alpha. Jadi semuanya mereka sudah dalam semuanya teknologi yang dipakai. Jadi kita sebagai sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan zaman. Anak harus dididik sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau kodrat alamnya berdasarkan bakatnya. Nah ini kendalanya kalau menurut saya, kalau di SMP ya, kita kan satu guru kita mengajar lebih dari satu kelas bisa ratusan anak. Dan kita dituntut untuk mengerti, memahami masing-masing karakter anak. Kalau mungkin kita bicara itu tidak mungkin, itu sulit. Bahkan menghafal anak aja mungkin butuh beberapa waktu itu, dan itu tidak bisa sampai hafal. Karena kemampuan menghafal itu kan berbeda di SD Bapak Ibu. Kalau di SD kan memang sedikit ya, jadi guru kelas itu satu kelas itu aja, atau kalau ada paralel yang dua kelas mungkin. Nah itu bisa memahami satu persatu anak, dan kita dituntut itu. Mudah-mudahan saja nanti kebijakan selanjutnya kan dengan kita dituntut untuk yang sedang di bumi ini pembelajaran berdiferensiasi yang harus memahami karakter anak. Mudah-mudahan nanti kebijakan ke depan pemerintah itu kita jamnya kan lebih dikurangi sehingga kita fokus sama anak tersebut. Nanti kan dituntut memahami karakter masing-masing. Ya mudah-mudahan seperti itu. Pembelajaran yang paradigma baru. Nah ini pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi ini dari awal Kurmer itu sudah digembor-gemborkan, dan ini jadi viral berdiferensiasi. Nah itu
Sebenarnya sih langkah-langkah ini sudah mungkin beberapa bapak ibu sebelum Komas juga sudah kita laksanakan gitu ya. Hanya saja ini lebih ditekankan lagi. Jadi setiap ngajar itu harus diferensiasi. Agak repot bapak ibu. Jadi harus mempersiapkan rencana pembelajaran, kemudian harus menyiapkan ini anak suka apa sih, kita yang melayani. Jadi guru itu berhamba pada murid, katanya seperti itu. Jadi kita melayani anak-anak itu. Pengennya apa? Ya audio kita siapkan. Jadi repot sekali. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah mungkin berjalan dengan waktu dan sudah kita siapkan, itu buat saya sering saya lihat itu sudah bagus sekali. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol gimana? Teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini guru mengontrol murid. Jadi merasa bahwa kita harus mengontrol murid, kita harus ini anak seperti ini. Kadang anak itu ini bisa kok dikontrol anak ini, padahal dia itu mau karena ketidaknyamanan karena takut dihukum gitu ya. Jadi ilustrasi guru mengontrol murid seolah kita itu sudah mengontrol murid, padahal sebenarnya anak-anak itu hanya karena takut. Itu seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu cuma ilusi, maksudnya seperti ini. Jadi kadang penguatan positif ini bisa justru begini. Bisa anak itu hanya tujuannya biar dapat penguatan. Jadi itu walaupun tidak semuanya begitu. Jadi tidak semuanya, nanti ada bedanya kok antara penguatan sama reward itu penghargaan. Anak-anak yang cenderung dikasih ini nanti kalau bisa ini saya kasih penghargaan seperti ini atau kasih hadiah ini, itu cenderung anak itu tujuannya seperti itu, tujuannya itu penghargaannya itu. Nah bedanya sama penguatan apa? Penguatan itu biasanya tanpa terencana. Jadi setelah anak itu melakukan sesuatu yang kita inginkan atau mencapai prestasi yang bagus, baru kita kasih penguatan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Nah kadang itu kita saat marah sama anak, kalau kamu itu kasihan sama ibu, sama bu guru, sama bu guru sekandani dari tajuk kamu kok juga nggak paham, nggak ngerti kok ya kamu ini nanti saya yang dimarahi sama kepala sekolah. Nah, itu kan membuat anak merasa bersalah. Jadi merasa bersalah. Kalau kita sih mungkin itu membuat kita, saya sendiri juga gitu ya. Penting anak itu manut dulu gitu. Padahal itu anak itu merasa bersalah. Jadi kalau merasa bersalah itu bisa terbawa. Jadi bisa menyebabkan justru minder dia itu. Oh saya kok berbuat seperti ini sampai saya membuat guru saya seperti ini lah. Itu membuat merasa bersalah sesuatu tidak baik. Ilusi bahwa yang biasa bukan memaksa ini jelas kita tidak bisa memaksakan, tidak karena kita anak itu punya keinginan sendiri-sendiri. Bagaimana seseorang bisa berubah daripada stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana seorang bisa berubah daripada stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu berarti memang kita harus berpikiran luas, harus mengubah semuanya. Nah, stimulus respon tentang dunia, kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon tentang dunia. Dan teori kontrolnya nantinya kebutuhan kita berbeda, itu sudah jelas ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu yang teori kontrol. Stimulus respon sama teori kontrol bedanya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi saat kita itu pengen mengubah seseorang, melakukan perubahan, kita itu
pengennya itu mereka itu ikut sesuai dengan pandangan kita. Harus seperti saya atau harus mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, yang teori kontrol itu mandangnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang masuk ke dunianya, bukan kita yang memaksakan mereka masuk ke dunia kita. Itu yang teori kontrol yang biasanya dan stimulus respon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk itu anak yang perilaku buruk ya berarti dia itu melakukan kesalahan, dia itu nakal, gitu ya. Itu biasanya seperti itu guys. Dan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Setiap apa yang dilakukan seseorang pasti memiliki tujuan. Sekalipun itu anak melakukan kesalahan atau melakukan indisiplinan atau dia misalnya terlambat sekolah atau dia tidak masuk kelas saat gurunya sudah ada di dalam, anak itu tidak segera masuk kelas, itu pasti ada alasannya. Kadang-kala saya sendiri juga gitu, langsung marah-marah gitu, langsung marah-marah mari anak itu lalu sudah masuk kok kamu tidak segera masuk. Saya kadang-kala juga tidak menanyai alasannya kenapa gitu, langsung marah-marah saja. Nah itu secara teori tidak dibenarkan, kita harus tahu dulu kenapa. Jadi setiap perilaku pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya, sekalipun itu perilaku yang tidak baik. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, karena kita memang tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa hanya mengontrol diri sendiri saja. Saya minta tolong Pak Andi sama Pak Agus. Pak Andi sama Pak Agus. Mungkin untuk yang jadi yang Pak Andi itu menggenggam tangannya, seolah-olah itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berharga. Dan kemudian Pak Agus itu bisa membuka itu, baik itu merayu atau mau ngasih paling gitu berapa, atau dengan sampai kalau memang tidak bisa dengan kekerasan Pak. Monggo di depan boleh. Itu apa? Ini kan ada. Dua-duanya harus lepas. Ya satu aja. Nah, yang Pak Agus tugasnya itu membuka itu baik itu merayu, menghardi atau memberi hadiah atau memberi imbalan. Jangan ya dia. Bagus bisa membayar. Terima kasih Pak Agus sama Pak Agus. Tadi berarti Pak Ani tidak membukanya ya? Kenapa Pak Ani? Karena itu berharga bagi saya. Nah, misalnya pun antara membuka dan menutup itu bukan tergantung dari Pak Agusnya. Jadi mau dirayu seperti apapun, ya tadi Pak Andi sudah tetap menggenggam itu. Tetapi Pak Andi bisa saja membuka genggaman itu tanpa kekerasan sedikit. Mungkin karena kasihan sama Pak Agus, terus ini tak buka saja. Itu bisa jadi yang mengontrol ini membuka dan menutup itu bukan Pak Agus tapi jadi Pak Andi sendiri. Gitu. Jadi itu yang bisa kita ambil. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri dan mengontrol itu diri kita sendiri. Sekalipun itu bisa membuka, itu pasti karena memang itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu ya. Nah, ini bermaksud disiplin ya. Ini disiplin, karena disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan yang sudah dijelaskan. Nah, sebenarnya disiplin dari kata disiplina itu bahasa Latin loh. Yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Jadi mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap
apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yaitu jadi yang sebenarnya disiplin positif itu ada positifnya. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Atau yang dengan kata lain itu tumbuh dari dalam sendiri. Jadi dari motivasi intrinsiknya. Jadi anak itu mau disiplin ya saya biar menjadi anak yang baik. Jadi yang melakukan disiplin positif itu berarti dia melakukan sesuatu itu karena saya ingin jadi apa. Jadi kalau dia mau tepat waktu ya saya memang ingin jadi anak yang baik. Jadi bukan karena saya takut dihukum. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi motivasi intrinsik yang memang itu tidak mudah dan harus kita biasakan dan itu harus kontinu, harus terus menerus. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya tidak hanya 3 saja, tapi diusahakan mengakibatnya beberapa yang saya tuliskan di sini berdasarkan profil pelajar Pancasila di BO Premier Years Program 9 karakter. Nah itu bisa dibaca Bapak Ibu, itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Dia ada beriman, bertakwa, berdoa, Maha Esa, itu profil pelajar Pancasila ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, itu nilai-nilai kebajikan. Dan sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ada berapa? 3. Menurut dokter William Jameson, ini menurut dokter William Jameson, menurut yang lain juga ya, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, bertahan hidupnya, bertahan hidup ya, kesenangan dan kebebasan. Jadi ada satu kasus Bapak Ibu. Bagus menang. Nah, Ibu Ani, guru kelas 6 dari SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Jadi beberapa anak tetap datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, kita tidak langsung bisa marahi Agus ya. Kita tidak bisa langsung positif tadi seperti buaya dari bisa gitu. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana sih yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama misalnya apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya itu adalah bertahan hidup. Jadi dia tadi karena tidak dibawakan bekal dan ada temannya yang bawa bekal, dia minta itu. Nah itu untuk bertahan hidup. Nah ini mungkin penanganannya juga berbeda. Nah yang kedua apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan kebutuhannya, ya adalah cinta jangan sampai ini diperhatikan. Nah apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Selain memenuhi keinginannya, kebutuhannya adalah kekuasaan, pengakuan atas kemampuan. Dan saya ditakuti teman-teman saya. Dan apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu bawa bekal yang sama saja, telur, mie. Nah kebutuhannya adalah kebebasan. Dia pengen yang lain temannya. Ini pengalaman yang berbeda.
tergantung dari jawaban. Makanya itu kita harus bertanya dulu alasannya kenapa. Jangan langsung diseneni, jangan langsung dimarahin. Berarti itu bukan buatnya dibori. Apabila terakhir kemudian jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah, maka betulnya apa Bu? Maka betulnya apa? Kepuasan. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi agar motivasi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman itu level paling rendah gitu. Jadi disiplin yang level yang paling rendah karena takut. Ya, di atasnya sedikit ya mendapatkan imbalan. Dan yang paling tinggi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya disiplin itu untuk jadi apa? Jadi bukan karena pengen dihargai. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, misalnya Pak Mudi memberi tugas sama Pak Agus untuk pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Pak Agus? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau tidak mendapatkan surat teguran? Yang kedua, apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh iman Anda? Tidak atau tidak? Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai pembelajaran ini sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Tidak ada jawaban. Dia mau bela mulan. Pada intinya untuk meningkatkan pengetahuan wawasan dan kompetensi. Kalau saya tidak ada di situ. Jadi motivasi saya adalah bagaimana saya mencari suasana lain selain sekolah. Ya, tadi Pak Agus sangat luar biasa sekali motivasinya untuk meningkatkan dan untuk Andi mencari suasana baru. Dengan mencari suasana baru, maka dari situlah dari pelatihannya suasana baru, teman baru. Nah, dari situ kita bisa belajar juga dengan meningkatkan kompetensi. Itu ya Pak Andi. Ya, ini satu lagi, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada fingerprint yang disampaikan guru Anda, ataupun tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan atau pujian karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Malu sama murid. Untuk yang mau menyampaikan alasannya, Secara umum pasti setiap guru berusaha untuk berangkat tepat waktu atau minimal tidak terlambat, walaupun tidak ada fingerprint atau tidak ada teguran di kepala. Karena pada dasarnya Bapak Ibu guru dan tentunya masih punya prinsip menjadi contoh bagi murid-muridnya. Kalaupun terjadi sesuatu di luar yang dia kehendaki, itu berarti ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih. Yang pada dasarnya harusnya kita walaupun tidak ada fingerprint, tidak ada teguran dari kepala sekolah, ya karena memang kita seorang guru, kita datang ke sekolah ya untuk murid-murid kita. Jadi kita akan selalu tepat waktu walaupun tidak ada fingerprint. Itu dia.
tidak akan bentuk disiplin positif dengan sebaiknya identitas gagal. Jadi hukuman itu bisa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau kita beri hukuman seperti itu, apalagi kalau beri hukuman di depan teman-temannya, itu pasti yang pertama malu, sekalipun dia salah gitu. Ya. Sedangkan penghargaan di sini tidak efektif, merusak hubungan. Kadang kalau kita beri penghargaan sama satu anak, kadang teman yang lainnya iri. Padahal kemarin saya juga sudah seperti itu, tapi nggak dikasih penghargaan. Nah, seperti itu contohnya. Mematikan kreativitas karena tujuannya hanya penghargaan. Seperti saya mampu seperti ini biar dapat penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, selama ini kan kita ada ranking gitu ya. Dan kita memandang anak itu ya, kalau yang dari satu itu yang kita merampas hak menghargai dirinya. Nah, sedangkan di sini kalau konsep disiplin dengan identitas sukses itu namanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di situ penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi bedanya hukuman sama konsekuensi mungkin ada bapak ibu yang tahu. Hukuman sama konsekuensi. Jadi kalau kamu datang terlambat harus ada konsekuensinya, atau kamu datang terlambat harus dihukum. Nah, bedanya apa? Mungkin ya, kalau konsekuensi kesepakatan berbeda pihak. Kalau hukuman dari satu sisi yang mempunyai itu bisa. Itu nanti hubungannya dia bukan fokus. Itu nanti hubungannya dengan apa namanya peraturan dan keyakinan kelas D. Nah, konsekuensi itu biasanya, misalnya anak itu datang ke kelas terlambat, kemudian anak tersebut kemudian ditanya kenapa kamu datang terlambat. Bagaimana kalau kamu datang terlambat? Berarti kamu harus menyelesaikan ini. Temanmu nanti istirahat, kamu belum selesai ya kamu selesaikan. Ya itu namanya konsekuensi. Ada hubungannya dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Kalau hukuman biasanya gini. Jadi anak itu datang terlambat, lari keliling lapangan. Nah itu berarti kalau pelajaran PJOK ini, kalau PJOK kan memang hubungannya dengan olahraga. Lari keliling lapangan, nah itu tidak ada hubungannya. Itu konsekuensi. Bedanya dengan hukuman. Sedangkan restitusi itu kita tidak menghukum, kita tidak ngasih konsekuensi, tapi kita membuat anak itu bertanggung jawab pada kesalahannya dan memperbaiki. Jadi ya itu tadi dari dalam kita menjadi jalannya anak itu kita kasih pertanyaan, kita tanya kenapa berbuat salah tersebut, kemudian kita juga menguatkan, oh kamu berbuat salah seperti itu sebenarnya hal yang wajar, mungkin hal yang wajar, tapi nah itu jadi anak itu sudah merasa stabil. Kalau di nanti di institusi ada ya, jadi stabil identitas, menstabilkan identitas. Nah ini pengertian restitusi dan ciri-ciri restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah melakukan kesalahan, mereka bisa kita mendorong atau membantu anak tersebut memperbaiki kesalahan itu sehingga mereka memiliki karakter yang lebih kuat dalam konteks. Jadi tidak, kalau kita berhukuman kan nanti mereka jadi malu atau mereka jadi tidak percaya diri. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Bagaimana kalau nanti kamu minta maaf? Nah seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi di sini guru tidak akan mencari mana yang salah mana yang benar. Kita akan cari solusinya bersama. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dan dia diterima kembali kepada kelompoknya.
Perbedaan tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Konsekuensinya itu, kalau guru memberikan konsekuensi untuk menjawab PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi masih ada hubungan yang tidak mengerjakan PR-nya. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi membantu menyelesaikan masalah, tidak hanya sekedar memberi hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, hukuman guru marah dan memberi takut. Jadi cenderung menghardik, isinya apa ya? Seperti mengancam kalau kamu tidak seperti ini, kamu nanti begini dan nah itu namanya mengancam. Nah, konsekuensinya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau konsekuensi itu biasanya sesuai dengan aturan. Jadi kalau kamu datang terlambat, berarti nanti kamu istilahnya terlambat. Nah, seperti itu. Nah, ini ada suatu peristiwa apa? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi menurut Bapak Ibu kasus ini bagaimana? Menurut saya, ya anak saya sekarang itu kelas saya juga pernah seperti itu, cuman mungkin ya kita harus melakukan juga untuk ini seperti apa. Kalau anaknya itu apa namanya anak yang agak capek tidak masalah seperti itu, tapi kalau sampai anaknya nanti perempuan kan kayaknya tidak tepat dengan mungkin masih bisa dipakai cara yang lain dan tidak menerapkan anak perempuan seperti itu. Terima kasih Bu Setianingsih. Jadi yang dilakukan Pak Seno itu termasuk memberi hukuman, konsekuensi atau restitusi? Karena yang dilakukan itu harusnya kan bisa, karena pada saat itu Iva menggambar. Saya juga pernah seperti itu, ada anak yang ingin mengerjakan PR yang lain. Kadang anak itu saat pelajaran matematika mengerjakan pelajaran bahasa Inggris, akhirnya seperti itu. Nah sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita itu biasanya kalau menyelesaikan masalah anak yang indisipliner atau yang tidak disiplin itu sebagai pemhukum kah? Atau sebagai pemantau? Atau pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai manajer? Jadi ini kalau pemhukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan bahasa. Biasanya dengan suara yang keras. Itu kalau pemhukum. Kalau pemhukum itu biasanya dengan suara keras, dia langsung dengan sudah pasang muka yang menakutkan. Nah, kalau yang pemantau ini biasanya dipakai ya kalimat yang dipakai. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi anak tersebut yang menentukan, yang dia sudah tahu konsekuensinya. Sebagai teman, ayolah dan tertib buat berbagi
bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kalau seperti teman, ya, contoh kalimatnya seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali guru harus beritahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi anak-anak merasa bersalah, oh saya sudah mengecewakan guru. Membuat rasa bersalah. Dan kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Atau kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Nah itu sebagai manajer. Jadi lima posisi kontrol kita sebagai guru saat menghadapi masalah anak itu bisa sebagai penghukum, pemantau, teman, berbuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Yang paling baik itu sebagai apa? Sebagai manajer yang paling baik, ya. Jadi nggak kelihatan ya, stop. Ini apa nanti tadi sudah bersama tadi, hukum, membuat rasa bersalah, menghadik, menunjuk anak, menyakiti, menyindir. Nah itu sebagai penghukum. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya nanti saya hukum. Nah, seperti itu. Nggak kelihatan stop. Membuat rasa bersalah ya seperti tadi contoh tadi yang di atas. Nah sekarang kita akan menentukan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, hukuman ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pandemi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pelajaran PJOK ini. Karena ini hilang untuk pelajaran PJOK. Jadi konsekuensi ya. Jadi rumah konsekuensi. Nah sekarang keyakinan kelas. Nah apa sih? Kenapa sih keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Nah yang selama ini kita selalu tahu kan peraturan kelas ya. Peraturan kelas tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ramai, tidak boleh dan itu peraturan kelas yang kita buat di kelas. Kenapa kok harus keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Contohnya saja ini ya, ada pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus pakai helm Bapak Ibu? Keamanan. Untuk keamanan, untuk keselamatan ya. Jadi untuk keamanan keselamatan juga karena takut ada polisi. Ya, tidak kosong wajahnya. Atau meleleh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan itu apa namanya? Itu contoh keyakinan kan? Ya, tidak kosong juga. Nah, biasanya peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Jadi contohnya peraturan sekolah itu dari satu pihak. Kalau keyakinan kelas itu sama kesepakatan kelas yang dulu itu biasanya sering disebut kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas. Ini cara membuat keyakinan kelas. Saya pernah melihat salah satu guru itu membuat keyakinan kelas. Saya sebut nama saya. Penny. Oh, Penny. Jadi di situ anak-anak disuruh menulis apa saja yang tidak boleh, apa yang diperbolehkan di kelas. Mereka membuat di seperti kayak apa sih dia ya? Atau di kertas gitu. Iya, soalnya ada soalnya. Iya. Jam-jam mau meneliti jam-jam. Aku sih keyakinan dalam hati. Nah itu tapi mungkin tidak maksimal. Tapi itu termasuk juga kesepakatan dari kelas tersebut ya.
Jadi berdiskusi tentang peraturan. Jadi peraturan apa saja yang harus kita lakukan di kelas. Anak-anak menulis, anak-anak menulis dengan bebas mau apa saja. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Jadi kalimatnya juga kalimat positif untuk peraturannya. Sebagai contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu juga kalimat positif. Menempelkan keyakinan di kelas. Jadi setelah bentuk keyakinan kelas ditempel di kelas. Maksudnya kebersihan bentuk kebersihan harus ada keyakinan kelas. Nah, ini lebih abstrak daripada peraturan. Seperti saja biar diingat. Jadi tidak usah terlalu banyak kalimatnya atau terlalu panjang. Jadi mudah diingat oleh anak. Contohnya misalnya harus datang tepat waktu. Itu termasuk dalam kalimat apa ya? Nilai kebersihannya itu ya disiplin. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas harus ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi tidak itu bisa dipakai untuk selama-lamanya. Termasuk mungkin keyakinan atau peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi harus ditinjau setiap saat sudah masih sesuai nggak dengan keadaan sekarang. Jadi prosedurnya tadi yang sudah saya di kelas ya. Jadi menyusun siswa menuliskan apa saja yang harus disepakati di kelas atau peraturan-peraturan apa saja. Kemudian mencatat masukan dari para murid, dari gurunya atau wali kelasnya mencatat semuanya atau ditempel-tempel di dinding. Kemudian diubah dengan kalimat negatif diubah ke kalimat positif dan seterusnya. Nah, yang sampai yang terakhir sudah yang di depan ditempel di kelas biar semuanya bisa. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas kan kita membuatnya secara bersama-sama. Jadi antara guru dan siswa. Jadi mereka punya tanggung jawab. Mereka tahu oh ya. Jadi bukan dari satu pihak saja. Nah, ini sedikit dari institusi. Sebelum kesini mungkin saya akan menampilkan ini ada video yang simulasi itu oh betul. Nah ini salah satu tugas kami di CGP itu ya salah satunya mempraktekkan segitiga restitusi. Tadi tadi ada dua, yang pertama ini tadi Soroya, yang kedua karena ini
kalau saya ambil yang benar-benar anak-anak yang benar-benar yang melakukan pelanggaran yang mungkin tidak semulus ini tadi. Yang pertama tadi Solo, yang kedua ya sedari. Dan itu tadi videonya memang tidak di lab TIK. Kemudian ini tadi yang saya baru sadar, ternyata ada ininya apa? Ada jendelanya, ada tampak saya baru sadar. Ya, katanya pasti tidak apa-apa estetik gitu. Jadi itu tadi salah satu simulasi kita dalam menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Itu langkah yang pertama. Jadi anak sebagai dipanggil itu kayak sudah merasa bersalah, Bu. Jadi sudah takut duluan. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi contohnya saja tadi yang kalimat tadi yang sama Suraya tadi. Katanya kamu tadi berantem sama Amel. Iya Bu, dan apa namanya? Kalimatnya karena waktu itu saya batek langsung ambil video. Iya Bu, kenapa? Habisnya kesel sih, gitu kan kalimatnya gitu. Dan kenapa kesel? Dan dia selalu mencontek ini bukunya, mencontek pekerjaannya. Dia tidak mau berusaha sendiri. Terus ya, itu bisa di apa namanya, dia menstabilkan identitas. Oh ya wajar saja. Kalau dulu jadi kamu juga akan melakukan yang sama. Nah itu kalimat yang menstabilkan identitas. Jadi dia sudah kan dipanggil itu sudah takut duluan. Istilah seperti itu, oh berarti dia merasa oh saya ada apa, dikuatkan lah gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bukan berarti membenarkan yang salah, tidak. Contohnya tadi kamu masih punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah jawabannya adalah karena dia tadi mencontek pekerjaan saya. Terus yang sebelumnya bilang gini, wajar saja kalau kamu melakukan hal seperti itu. Untung saja kamu hanya menggebrak meja, tidak sampai memukul teman kamu tersebut. Nah itu berarti dia validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi benar nggak apa yang kamu lakukan? Tidak Bu. Keyakinan atau nilai kebajikan apa yang kamu lakukan? Menghormati orang lain. Nah seperti itu langkah-langkahnya kalau berjalan dengan mulus seperti itu Bapak Ibu. Nah ini presentasi ini sudah selesai. Silakan bagi Bapak Ibu yang misalnya mau menanyakan atau mau bertanya, silakan. Ini terima kasih. Yang saya tanyakan adalah dari penjelasan Ibu Aida tadi, apakah langkah-langkah segitiga restitusi harus untuk seperti itu? Bolehkah dibolak-balik atau kan memang harus pakem seperti itu, Bu Aida? Demikian, terima kasih. tepuk tangan untuk tadi pertanyaannya apakah langkah-langkah dari segitiga restitusi itu bisa dibolak-balik? Yang menstabilkan, validasi, menanyakan keyakinan. Pada dasarnya di sini memang itu urutannya. Kita anak sudah tahu duluan, tiba-tiba kamu ini nanti kalau tidak urut, jadinya tidak segitiga restitusi. Tetapi kadang-kala kita juga sebenarnya sudah melakukan hal tersebut, hanya tidak sadar saja. Ya. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan hal tersebut. Ini yang stabilkan, ini yang validasi. Sebenarnya kita nggak ngerti, cuma kita sudah melakukan. Kadang-kala seperti itu. Dengan apa namanya? Itu otomatis kalau kita melakukan itu otomatis
melakukan tadi sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer, otomatis awal itu urut dengan sendirinya. Itu ya, bagus. Mungkin ada yang lain. Monggo di Bu Hati. Terima kasih Bu Arinda. Ternyata luar biasa hari ini saya. Karena terus terang Bu Arinda, banyak istilah-istilah baru yang baru saya ketahui hari ini. Seperti keyakinan kelas, restitusi, itu benar-benar saya dengar karena saya tidak pernah ikut pelatihan kurikulum merdeka. Untuk pelajaran kepada saya itu memang tidak ada pelatihan. Jadi ini saya menjadi tahu. Terima kasih Bu Anita. Pertanyaan saya sedikit saja. Apakah keyakinan kelas ini bisa dibuat setiap guru mapel, Bu Anita? Terima kasih. Berkorban sekali. Terima kasih buat ini. Sama seperti buat ini, saya juga baru tahu setelah ikut ini tadi. Sama kita juga baru tahu 2 minggu yang lalu gitu. Jadi sama-sama kita juga baru tahu, baru belajar itu buat ini. Nah tadi pertanyaannya, apakah keyakinan kelas itu bisa dibuat untuk setiap mapel? Ya, karena setiap mapel itu setiap mapel kan gurunya berbeda. Jadi monggo bisa dilakukan setiap mapel, setiap mata pelajaran. Karena kita di SMP kan memang gurunya masing-masing. Setiap guru memiliki keyakinan kesepakatan masing-masing. Jadi bisa bahkan tidak hanya keyakinan di kelas, keyakinan sekolah pun bisa kita bawa. Itu buat ini tangan beda. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi ya. Terima kasih. Ini yang terakhir mungkin. Sekali lagi karena SMP kita sekolahnya siswanya yang beragam, kemungkinan masalah yang timbul juga banyak sekali. Nah ini apakah langkah-langkah seperti restitusi bisa digunakan untuk semua masalah? Terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Tidak ada di sekolah kita mungkin karena memang ya beragam. Setiap sekolah punya masalahnya masing-masing. Punya masalah masing-masing. Jadi apakah segitiga restitusi bisa digunakan untuk semua masalah? Kalau menurut saya itu mungkin hanya bisa, bukan hanya bisa. Ada beberapa kasus yang tidak bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Mungkin kasus-kasus atau masalah-masalah yang besar. Masalah-masalah yang besar itu contohnya kejahatan kriminal. Kalau ini lebih cenderung ke masalah disiplinan, itu bisa kita gunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama baru tahu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita yang beda. Luar biasa sekali diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Anita Pinatu